Saya, Anissa Fisikarisma, izin menjelaskan bab mengenai pengambilan keputusan dan pemecahan masalah dalam manajemen pendidikan. Langsung saja ke subbab yang pertama mengenai pengertian. Pengambilan keputusan dan pemecahan masalah dalam manajemen pendidikan adalah proses sistematis pemimpin seperti kepala sekolah atau rektor untuk mengidentifikasi masalah, mengevaluasi berbagai alternatif, dan memilih solusi terbaik. Ini memastikan tujuan institusi tercapai secara efektif. Subbab selanjutnya mengenai keterkaitan antara kedua proses. Yang pertama, pemecahan masalah atau problem solving merupakan kerangka kerja analitis yang digunakan untuk menentukan akar penyebab suatu masalah dan menghasilkan berbagai opsi atau pilihan. Dan yang kedua, pengambilan keputusan atau discussion making merupakan langkah konkret dalam memilih satu alternatif solusi terbaik di antara berbagai pilihan hasil pemecahan masalah untuk dieksekusi. Selanjutnya, subbab mengenai langkah-langkah pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Ada 6. Yang pertama itu identifikasi masalah. Yang kedua, pengumpulan informasi. Yang ketiga, penyusunan alternatif. Dan yang keempat, evaluasi alternatif. Kelima, pengambilan keputusan. Dan keenam, implementasi dan evaluasi. Saya jelaskan satu-satu. Yang pertama itu identifikasi masalah, yaitu menyadari dan mengidentifikasi masalah spesifik yang terjadi di sekolah, seperti penurunan prestasi siswa atau konflik antar guru. Dan yang kedua, pengumpulan informasi, menggali data dan fakta akurat yang berkaitan dengan masalah tersebut. Yang ketiga, penyusunan alternatif. Ini merupakan merumuskan berbagai opsi pemecahan yang mungkin dilakukan. Dan yang keempat, evaluasi alternatif, menimbang untung rugi, efektivitas, serta konsekuensi dari setiap opsi yang ada. Yang kelima, pemilihan keputusan, menempatkan solusi yang paling efektif dan rasional untuk diterapkan di lembaga pendidikan. Dan yang keenam, implementasi dan evaluasi, melaksanakan keputusan yang telah disepakati, lalu memantau hasilnya secara berkala untuk perbaikan di masa depan. Subbab selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai modal dan pendekatan keputusan. Di sini ada 2, keputusan terstruktur dan keputusan tidak terstruktur. Keputusan terstruktur atau rutin merupakan keputusan yang bersifat reguler dan berulang. Biasanya sudah memiliki panduan standar atau SOP, contohnya penerimaan siswa baru atau PPB atau jadwal ujian sekolah. Yang kedua, keputusan tidak terstruktur atau krisis, yang dimana keputusan untuk masalah baru atau darurat yang menumbuhkan intuisi dan analisis mendalam. Contohnya, penanganan darurat, kerusakan gedung sekolah atau perundungan. Subbab yang selanjutnya, subbab terakhir mengenai tantangan dalam manajemen pendidikan. Ada 4. Tantangan yang pertama itu keterbatasan anggaran. Yang kedua, tekanan orang tua pada siswa. Dan yang ketiga, regulasi pemerintah atau peraturan dari pemerintah. Yang keempat, perubahan kurikulum. Nah, seperti itu teman-teman dan semuanya penjelasan mengenai manajemen pendidikan. Terima kasih yang sudah menyimak. Sampai jumpa ke pembahasan berikutnya.